Nah, target yang teman-teman harus kuasai pada tahun 2021 ini untuk TWK. TWK ini berjumlah 30 soal. 30 soal ini minimal banget untuk teman-teman bisa mencapai passing grade atau ambang batasnya adalah menjawab benar 13 soal. 13 soal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Suaranya gimana? Selamat bagi kamu yang lulus CPNS tahap pertama administrasi. Semoga lancar untuk ujiannya nanti di SKD. Dan kali ini aku mau bahas ya untuk strategi auto lulus SKD tahun 2021. Beneran auto lulus kalau teman-teman bisa ngikutin cara ini. Sebelum teman-teman untuk ujian, teman harus pikirkan dulu setelah administrasi itu apa aja sih yang kita kerjakan. Yang setelah administrasi kita pasti akan menemui SKD. SKD itu apa? Seleksi kompetensi dasar. Jadi kalau teman-teman misalnya kemarin lihat Instagram aku atau live streaming bareng Mbak Citra Sandi, ini dia bahas tip apa yang dia pelajari itu balik ke buku-buku SMP dia gitu, baik TWK dan TIU-nya. Itu dia itu ngerasa kayak mata pelajaran itu dia dapatkan ketika ujian gitu. Jadi itu tipsnya dari beliau. Nah, teman-teman kalau mau belajar juga dari situ boleh banget. Karena ada 3 poin atau 3 sub menu yang harus kita tahu, itu ada TWK, TIU, dan TKP. Jadi kita ini harus kita lewati TWK, TIU, dan TKP ini di ujian. Apalagi ujian SKD tahun ini 110 soal. Jadi ada tambahan anti radikalisme di bagian TKP. TWK tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensi umum, dan TKP adalah tes karakteristik pribadi. Jadi teman-teman harus tahu ini dulu. Strategi yang pertama, teman-teman harus belajar, dan yang penting adalah try out. Boleh belajarnya rebahan, santai, dan nyaman, tapi teman-teman harus mengetahui kemampuan diri kita dengan try out. Try out ini selain kita bisa ingat soal-soal yang masuk, tidak jauh beda. Yang kedua, kita akan dilatih bagaimana caranya kita memanage waktu kita, mana sih yang kita optimalkan dulu, mana harus kita jawab, mana yang harus kita kesampingkan, dan mana yang kita akan taruh di tengah gitu. Boleh teman-teman pas lakukan tesnya duluan atau kerjakan TIU dulu, boleh TKP dulu, karena kita kan soalnya itu boleh acak dulu gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau di try out kita akan mengetahui mana strategi yang cepat kita ngerjainnya, karena waktunya terbatas teman-teman, hanya 110 menit ya. Hanya 110 menit untuk 110 soal, berarti ada 1 menit untuk 1 soal. Iya kalau ya selesai, kalau enggak ya kan. Jadi kalau aku kemarin itu TKP, TIU, dan TWK, aku ngerjain dari TKP dulu, tapi acak-acak juga gitu loh, nggak selesai TKP aku balik lagi, enggak. Pokoknya aku tuh acak TKP dulu, TIU, TWK, balik lagi ke TKP, TIU, TWK gitu. Jadi kayak cari aman yang bener-bener kayak kita ngerasa itu bisa kita jawab gitu teman-teman. Nah, usahakanlah teman-teman untuk menjawab semua soal tersebut. Karena di TWK sendiri, TWK ini kan jumlah soalnya itu 30 soal. Sementara di TIU itu 35 soal. Dan yang di TKP itu 45 soal. Di TKP ini keuntungannya adalah ketika kita jawab di antara A, B, C, dan D, tidak ada jawaban yang salah. Jadi usahakanlah menjawab semua soal, walaupun mungkin kita bingung dengan soal tersebut. Untung-untung jika soal tersebut adalah benar, padahal kita ngasal, tapi yang penting kita isi. Bertambah kan nilainya, daripada kita kosongkan, itu nggak akan mengurangi nilai kita jika tidak akan bertambah juga gitu. Alangkah lebih baiknya kalau benar kan alhamdulillah. Jadi jangan sampai kosong. Selain itu teman-teman juga harus tahu kisi-kisinya. Ingat ya, tahu kisi-kisinya. Sebelum mulai belajar, teman-teman harus list dulu sih benar kisi-kisinya itu apa. Misalnya TWK. TWK itu kan ada tentang bela negara, nasionalisme, seperti yang video ini aku udah sampaikan di sini kisi-kisinya. Teman-teman cari aja di Menpan RB-nya langsung, ataupun lewat video ini teman-teman udah tahu.
TIU-nya ada soal ceritanya, ada bilangan DR sebagainya, dan TKP ada anti radikalismenya. Nih video ini bisa teman-teman lihat juga untuk mengetahui kisi-kisi apa saja di tahun 2021. Nah, target yang teman-teman harus kuasai pada tahun 2021 ini untuk TWK. TWK ini berjumlah 30 soal. 30 soal ini minimal banget untuk teman-teman bisa mencapai passing grade atau ambang batasnya adalah menjawab benar 13 soal. 13 soal. Kalau udah tepat 13 soal, teman-teman lulus untuk TWK. Untuk TIU ini kan jumlah soalnya 35. 35 soal ini berarti minimal dari soalnya passing grade-nya dari TIU sendiri itu kan minimal 80 untuk yang umum. Kalau yang Komlot itu 85. Untuk umum sendiri teman-teman, yang harus teman-teman capai minimal soal yang betul adalah 16 soal. Ya, 16 soal itu TIU. Sementara untuk TKP gimana? Untuk minimalnya aja 166, berarti berapa soal yang harus kita jawab benar? Ingat, TKP tidak ada benar dan tidak ada salah. Jadi ada perbedaan nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menjawab soalnya tuh misalnya 5 poinnya benar semua, itu berarti sekitar 34 soal. 34 soal bisa mencapai 166. Kalau misalnya soal-soal teman-teman itu kayak menjawabnya antara rate-nya nilainya 4 atau 3, itu minimal yang harus teman-teman jawab adalah 42 soal. Jadi dari 45 soal harus 42 yang nilainya 4 dan 3. Strategi lainnya adalah teman-teman harus mengerjakan yang mudah terlebih dahulu. Kalau aku dari TKP, TIU, dan TWK. Tidak habis untuk TKP sendiri, aku ngacak juga ada yang 25 soal aku kerjain duluan, habis itu aku balik ke TIU, bisa balik ke TWK, balik ke TIU, balik ke TWK. Ya pokoknya senyaman aku, semudah yang aku pikirkan, maksudnya jangan sampai kita mumet. Kalau kita mumet dengan TWK, TIU, dan TKP, maka ketika kita jawab soal yang mudah pun kita akan ngerasa sulit gitu teman-teman. Usahakan yang mudah, kenapa? Karena itu akan berimbas kepada energi kita gitu loh. Jadi usahakanlah yang mudah dan ringan yang bisa teman-teman jawab. Tips yang lainnya adalah ketika teman-teman mengerjakan soal-soal baik ke try out ataupun nanti ujian, teman-teman itu kan ada punya waktu 110 soal, berarti ada 1 menit untuk 1 soal. Usahakanlah teman-teman sudah selesai mengerjakan itu dalam waktu 80 sampai 85 menit atau 90 menit, itu udah selesai semuanya. Usahakan saja, walaupun itu mungkin masih ada yang ragu-ragu. Kenapa? Yang untuk ragu-ragu tersebut kita bisa punya waktu 20 atau 10 menit terakhir, 15 menit terakhir untuk mengecek semua berkas option yang sudah kita pilih gitu. Jadi alangkah lebih baiknya, walaupun siap gak siap, 90 menit itu udah selesai sebenarnya, udah harus selesai. Makanya pakai strategi yang tadi, teman-teman tetap isi aja walaupun itu masih membingungkan dan ditandai. Karena ketika masih 15 soal atau 15 menit terakhir, teman-teman bisa ngecek lagi itu gitu loh. Tapi ketika habis waktu, teman-teman bisa lanjut tanpa memikirkan itu masih kosong. Yang terakhir adalah teman-teman bisa pelajari modul-modul atau ya form-form sesuai dengan ya apa ya, untuk tryout ada CPNS ID, ada Ayo LPNS, ada Sobat CPNS. Nah, itu kan menyediakan apa ya, kayak tryout yang memang kita bisa jangkau gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman banyaklah melihat YouTube ya. Yang YouTube dokumenter yang seperti Citra yang disampaikan di sini. Itu akan membawa kita untuk bisa paling tidak 1 atau 2 nyangkut di kepala gitu. Karena ada orang yang belajar dengan video, ada orang belajar dengan buku gitu loh. Jadi berbagai macam-macam tersebut kita harus combine biar kita juga enak belajarnya gitu. Banyak juga nonton video yang strategi-strategi selain semangat-semangat. Kenapa? Kita butuh itu gitu loh. Hanya untuk belajar tapi kita tidak tahu strateginya, sama aja bohong dan nol banget. Jadi ini adalah hal juga yang aku terapkan untuk bisa lulus SKD tahun 2019 lalu. Terapkan aja buat teman-teman yang ngerasa ini video ini berguna banget. Ya jangan lupa banyakin salawat untuk bisa lulus CPNS tahun 2021 ini. Banyak juga untuk ngerjain hal-hal yang mungkin bisa memudahkan urusan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.